Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di zaman yang serba instan, serba cepat, serba bisa, tapi juga serba bebas, bahkan dalam hal yang seharusnya dijaga. Banyak orang hari ini mulai tidak peduli lagi soal benar atau salah, halal atau haram, asal bisa memenuhi kebutuhan, asal ada uang, asal hidup kelihatan sukses. Hati kecil yang dulu masih berbisik, "Ini dosa," kini perlahan membisu karena tertutup tumpukan keinginan dunia. Dalam pandangan Islam, kehidupan bukan sekadar soal terpenuhinya kebutuhan jasmani, tapi juga soal hati, soal arah, dan soal pertanggungjawaban. Sayangnya, banyak dari kita, mungkin juga kita sendiri, terlalu fokus pada hasil sampai lupa cara. Padahal, cara itu yang menentukan apakah Allah ridha atau tidak. Apakah kita sedang menanam pahala atau justru dosa? Coba kita renungkan. Apakah kita merasa cukup karena rezeki itu halal? Atau kita merasa cukup hanya karena jumlahnya banyak? Apakah kita bekerja keras dengan jujur? Atau kita mulai membiarkan sedikit demi sedikit kebohongan masuk demi target, demi keuntungan, demi yang penting bisa hidup? Ketika hati sudah tak peduli pada halal dan haram, hidup jadi seperti mesin, hanya mengejar tanpa merasa. Padahal Allah menitipkan kehidupan ini bukan untuk dikejar sembarangan, tapi untuk dijalani dengan kesadaran bahwa setiap rupiah yang kita dapat, setiap langkah yang kita ambil, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Betapa sering kita lihat orang yang menginjak orang lain demi naik, orang yang merugikan saudaranya demi kaya, orang yang menipu, memalsukan, bahkan mengkhianati demi satu hal, uang. Tapi benarkah hidup hanya tentang itu? Benarkah hidup hanya sekadar banyaknya harta dan tingginya jabatan? Maka mari kita merenung, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi untuk menenangkan diri agar tidak ikut hanyut dalam arus zaman. Agar kita bisa tetap jadi manusia yang punya nilai, punya nurani, punya arah hidup yang diridai Allah. Karena sesungguhnya, yang paling utama bukan banyaknya rezeki tapi keberkahannya, dan keberkahan itu hanya datang dari jalan yang benar. Teman-teman yang dirahmati Allah, di tengah derasnya arus kehidupan hari ini, kita seringkali lupa untuk berhenti sejenak. Kita terlalu sibuk mengejar, terlalu terburu-buru dalam berlomba, mendapatkan kenyamanan hidup. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, masihkah kita peduli soal halal dan haram? Ataukah yang penting, kebutuhan terpenuhi, uang masuk, dan hidup tampak nyaman di mata orang? Realitanya, banyak orang hari ini mulai memudarkan batas antara benar dan salah. Kejujuran jadi barang langka. Prinsip hidup yang dulu dijaga kini mulai dilonggarkan. Padahal Allah telah memperingatkan, "Dan janganlah sebagian kalian memakan harta, sebagian yang lain dengan jalan yang batil." Al-Baqarah 188. Tapi itulah tantangan zaman, di mana kemudahan akses sering membuat kita lupa bahwa tidak semua yang mudah itu benar. Rasulullah SAW sejak awal sudah menanamkan nilai kejujuran dan menjaga kehalalan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga." Ini bukan sekadar kata-kata tapi fondasi akhlak. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, Rasul sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang amanah, yang bisa dipercaya, karena beliau menjaga benar cara hidupnya, bahkan dalam berdagang.
Satu kisah menarik terjadi ketika Rasulullah berniaga di Syam. Beliau melihat ada seorang pedagang mencampur gandum bagus dengan yang basah agar terlihat lebih banyak. Rasul pun menegurnya, "Mengapa engkau mencampur gandummu? Siapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku." Ini adalah pelajaran besar. Rasul tidak hanya mengajarkan tauhid tapi juga moral dalam berdagang. Karena cara kita mencari rezeki adalah bagian dari ibadah. Sayangnya, hari ini kita lebih sering mengejar hasil. Yang penting dapat, yang penting laku, yang penting cuan. Tapi Islam mengajarkan bahwa proses lebih penting dari hasil. Karena hasil yang besar dari cara yang haram tidak akan membawa keberkahan. Sebaliknya, sedikit tapi halal akan membawa ketenangan dan rahmat Allah. Itulah nilai yang perlahan mulai memudar dalam masyarakat hari ini. Coba perhatikan sekitar kita. Ada yang bekerja tapi mencuri waktu. Ada yang berdagang tapi menipu takaran. Ada yang menjabat tapi menghisap hak orang lain. Lalu semua itu dibungkus rapi dengan alasan kebutuhan. Padahal kebutuhan yang terpenuhi dari jalan yang salah hanya akan membawa kehampaan. Mungkin rumah bisa besar tapi hati sempit. Mungkin saldo banyak, tapi hidup tidak pernah tenang. Teman-teman, ingatlah bahwa rezeki bukan soal seberapa cepat kita meraihnya, tapi seberapa berkah ia tinggal bersama kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas baginya." Ini bukan sekadar ancaman, tapi peringatan sayang dari Nabi kepada kita semua. Kita mungkin pernah merasa tergoda, melihat orang lain yang mendapatkan hasil besar dari jalan yang batil, lalu kita berpikir, kenapa aku harus jujur kalau yang curang lebih cepat kaya? Tapi ingatlah, Allah tidak hanya melihat hasil, Allah menilai usaha, niat, dan cara. Dan dalam timbangan akhirat, kejujuran dan ketakwaan akan jauh lebih berat nilainya dibanding tumpukan harta dunia. Di zaman Nabi ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia pernah berdoa dengan sangat sungguh-sungguh, namun doanya langsung dijawab oleh Allah. Ketika ditanya mengapa doanya begitu mustajab, ia berkata, "Aku tidak pernah memasukkan makanan haram ke dalam perutku. Lihatlah betapa hati yang bersih dan rezeki yang halal menjadi jalan terbukanya pertolongan Allah." Kita semua tentu ingin hidup tenang, ingin rezeki yang cukup. Tapi mari kita perjelas ukurannya. Cukup bukan berarti banyak. Cukup adalah ketika kita bisa bersyukur, ketika kita tahu bahwa apa yang kita miliki berasal dari jalan yang diridai Allah. Karena kalau hanya mengejar banyak, tanpa peduli halal haram, kita sedang menanam api untuk kehidupan setelah mati. Allah Maha Adil. Dia tidak pernah lalai mencatat amal baik kita, bahkan yang terkecil sekalipun. Jadi jangan khawatir jika kejujuranmu belum tampak hasilnya sekarang. Jangan merasa tertinggal karena kamu memilih yang halal. Karena kemenangan sejati bukan di dunia tapi di akhirat. Dan keberkahan itu meskipun tak terlihat, ia akan melindungi hidupmu tanpa kau sadari. Teman-teman yang baik, mari kita rawat kembali hati ini. Kita jaga langkah-langkah kita agar tidak tergelincir. Biarlah dunia berjalan cepat, tapi kita tetap melangkah hati-hati. Karena kita bukan hanya sedang hidup, tapi sedang berjalan menuju Allah. Maka jangan biarkan harta menutup mata kita. Jangan biarkan kebutuhan mengubur nurani kita. Hidup hanya sebentar, tapi akibat dari hidup ini akan kita rasakan selamanya. Semoga Allah menjaga kita dari rezeki yang batil, dari langkah yang menyimpang, dari keputusan yang menipu. Semoga kita tetap jadi bagian dari umat Rasulullah yang jujur, yang sabar, dan yang tetap memegang prinsip di tengah godaan dunia. Dan semoga kita kelak bisa tersenyum ketika semua usaha kecil kita yang jujur dikumpulkan oleh Allah sebagai bekal besar untuk pulang ke surga. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui segala isi hati, lindungilah kami dari hati yang tamak, jauhkan kami dari langkah-langkah yang menyesatkan, jangan biarkan kami tertipu oleh gemerlap dunia yang menipu.
Ajarkan kami untuk merasa cukup dengan yang halal. Ajarkan kami untuk bersyukur dalam keadaan sempit maupun lapang. Dan kuatkan hati kami agar tetap jujur meski ujian datang silih berganti. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa apa yang kami kejar justru akan menjauhkan kami darimu, maka jauhkanlah kami darinya dan gantikan dengan sesuatu yang lebih Engkau ridhoi. Tanamkan dalam hati kami rasa takut kepadamu dan jadikan akhir hidup kami sebagai akhir yang baik. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama hari ini. Semoga setiap langkah kita ke depan selalu lebih bijak, bukan karena dunia makin mudah, tapi karena hati kita makin sadar dan terjaga. Mari terus saling mengingatkan bukan karena kita lebih baik, tapi karena kita semua sedang belajar untuk menjadi lebih baik, lebih ikhlas dan lebih dekat dengan Allah. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Jaga hati, jaga niat, dan jangan lupa untuk terus berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.